Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak, untuk hari ini kita akan memulai dengan subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Subtema 1 itu ada apa saja judulnya? Judulnya adalah hewan di sekitar anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu dengan sarapan, mandi, memakai seragam sekolah, absensi, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan materi pembelajarannya ya. Kita simak bersama-sama. Nah anak-anak, kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, ada apa saja ya materi-materi yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita pahami bersama-sama, kita simak bersama-sama. Anak-anak boleh membuka buku cetak halaman 2. Kita akan membaca cerita ini bersama-sama. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak pasti tidak asing dengan tulisan yang ada dalam cerita ini. Pasti anak-anak sudah tahu cerita ini menggunakan tulisan apa kira-kira? Ya, betul sekali. Dalam cerita ini ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, selain itu, pada cerita ini juga terdapat huruf kapital. Anak-anak pasti pernah mendengar huruf kapital, bukan? Ya, Ibu Dian yakin anak-anak pernah mendengar huruf kapital. Nah, materi pertama kita akan mempelajari tentang penggunaan huruf kapital itu diletakkan di mana saja. Nah, kita pelajari bersama-sama. Nah, ini dia. Ada 2 kegunaan huruf kapital. Sebenarnya ada lebih. Kita akan mempelajari 2 dulu, ya. Yang pertama, penulisan di awal kalimat. Ya, penulisan di awal kalimat. Lalu penulisan nama orang. Nah, ini kegunaan dari huruf kapital. Nah, contoh kalimatnya pada cerita tadi, yaitu pada kalimat tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Nah, huruf kapital itu terletak pada kata tampak, yaitu menggunakan huruf kapital huruf T, ya. Jadi huruf T merupakan huruf kapital pada kata tampak. Oke. Lalu kegunaan yang kedua untuk penulisan nama orang. Nama orang itu siapa saja? Nama mamamu, nama papa, adik, kakak,
Nah, di sini contohnya ada nama-nama orang seperti Lani, Sinta, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan lain-lain. Nah, jadi kegunaannya yang anak-anak baru tahu dari huruf kapital itu baru dua, yaitu penulisan di awal kalimat serta untuk nama orang. Nah, anak-anak, beberapa bulan yang lalu ibu sudah mengajak anak untuk melatih menulis tegak bersambung. Anak-anak boleh melihat YouTube yang sudah ibu cantumkan di layar ini, ya. Nah, anak-anak, di sini ada link untuk anak-anak dengar, yaitu lagu yang berjudul tentang ayamku. Nah, di situ anak-anak bisa mendengarnya, ya. Nah, ini lirik lagu dari ayamku. Apakah anak-anak sudah melihat lirik ini? Nah, apakah anak-anak sudah mendengar lagu ayamku tadi? Nah, anak-anak tahu tidak? Lagu ayamku itu memiliki pola irama 2/4. Nah, pola irama itu ada di mana, anak-anak? Perhatikan garis yang ibu lingkari. Nah, di sini ini termasuk pola irama dari 2/4 yang ada pada lagu, ya. Nah, lalu setiap birama terdiri atas 2 ketukan. Nah, anak-anak tahu tidak birama itu bagian mana saja? Kita lihat lagi. Lihat, perhatikan ibu, ya. Birama itu yang terdapat pada garis. Nah, ruang-ruang ini birama 1, ada birama 2, 3, dan 4. Nah, ini yang namanya birama. Dalam birama itu terdapat 2 ketukan, ya. Pada birama 1, pada birama ini terdapat 2 ketukan, yaitu fa dan fa, memiliki 2 ketukan. Nah, jadi mengapa dibilang memiliki pola irama 2/4? Karena terdapat 4 birama yang masing-masing birama memiliki 2 ketukan. Ya, paham anak-anak? Oke. Lalu anak-anak, nah perhatikan nada sol fa mi. Nah, untuk nada fa dan mi itu masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Mengapa dinyanyikan setengah ketukan pada nada fa dan mi? Itu karena terdapat garis di atas nada fa dan mi. Maka masing-masing nada dihitung setengah ketukan. Nah, karena terdapat garis tadi. Nah, sedangkan nada sol angka 5 itu hanya dinyanyikan 1 ketukan karena dia tidak memiliki garis pada atas nada tadi, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nada do dan mi. Maaf, ini Ibu belum menggantinya. Nah, nada do dan mi ini masing-masing dinyanyikan 1 ketukan anak-anak, ya. Nada do dan mi ini dinyanyikan 1 ketukan karena tidak memiliki garis di atasnya. Jadi nada do memiliki 1 ketukan, mi juga memiliki 1 ketukan. Jadi do dan mi itu memiliki 2 ketukan. Nah, lalu yang terakhir, nada la. Nada la tetapi ada titik di belakangnya. Nah, nada la, setiap nada yang memiliki titik di depannya
maksud ibu di depannya itu memiliki lebih dari satu ketukan. Nada la dihitung satu ketukan ditambah titik satu, berarti nada la dinyanyikan selama 2 ketukan karena memiliki tanda titik di depannya. Kita lanjut lagi anak-anak. Nada yang dinyanyikan panjang memiliki ciri-ciri tanda titik setelah nada. Nah, biasanya dihitung 2 ketuk atau lebih tergantung banyak titik setelah nada tersebut. Maka bunyi panjang ditandai dengan tanda garis, ya. Maka bunyi panjang ditandai dengan tanda garis. Nah, lalu nada yang dinyanyikan pendek memiliki ciri-ciri satu ketukan. Hanya satu ketukan. Maka bunyi pendek ditandai dengan tanda titik. Ya, bunyi pendek ditandai dengan tanda titik, kalau bunyi panjang ditandai dengan tanda garis. Sampai di sini anak-anak paham? Good. Sangat hebat. Anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang huruf-huruf kapital. Lalu sudah belajar tentang panjang pendek bunyi, pola irama, banyak sekali. Nah, dari cerita Lani tadi, anak-anak dapat menyimpulkan bahwa terdapat huruf kapital yang digunakan dalam awal kalimat dan ya nama-nama orang. Nah, sekarang Ibu Dian akan mengajak anak-anak untuk mengenal alat-alat yang digunakan untuk menimbang itu apa saja. Ya, ada banyak sekali alat-alat untuk menimbang. Pasti anak-anak sudah pernah melihat beberapa alat yang akan Ibu tampilkan di layar ini. Nah, kita akan mengenal kembali. Alat yang pertama, ini namanya timbangan pasar. Pasti sudah pernah lihat. Yang kedua, timbangan roti. Anak-anak boleh cek di rumah, apakah ada timbangan roti, Mah? Nah, lalu ada timbangan digital, bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini. Jika ada di rumah, berarti itu namanya timbangan digital. Ada juga timbangan gantung. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Lalu timbangan neraca dan yang terakhir timbangan berat badan. Ini adalah contoh alat-alat untuk menimbang. Anak-anak, perhatikan gambar timbangan ini. Ya, perhatikan dulu gambar timbangan ini. Jika sudah, Ibu mau lihat. Anak-anak harus memperhatikan. Lihat garis yang Ibu lingkari. Nah, di situ ada satuan baku, yaitu G, huruf G. G itu satuan baku, namanya apa? Ya, betul sekali. G itu singkatan dari gram. Nah, satuan berat baku pada timbangan itu ada banyak-banyak sekali anak-anak. Ada gram yang biasanya kita singkat G, ons, kilogram atau kg. Nah, ini merupakan satuan berat baku yang terdapat pada timbangan. Nah, anak-anak paham kalau satuan berat ini mempunyai hubungannya. Hubungan yang Ibu maksud gimana? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, perhatikan
anak tangga konversi satuan berat ini? Ya, perhatikan ini. Ya. Nah, di sini namanya tangga konversi satuan berat. Ada kg, hg, dak, g, dg, cg, mg. Nah, di situ ada singkatannya nih anak-anak. Perhatikan lagi, ini singkatan dari kg itu apa? hg, dg, dak, g, dg. Nah, ini adalah nama-nama singkatan dari yang ada di anak tangga itu. Nah, lalu ada tanda panah naik lalu turun. Keterangannya ada di bawah sini. Nah, jika naik satu tangga maka dibagi 10. Jika turun satu tangga dikali 10. Misalnya, berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilo berapa gram? Kita lihat. Dari kilogram turun ke gram. Kira-kira kalau turun berarti dikali. Ya. Kita hitung berapa kali turunnya. Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti setiap satu tangga dikali 10. Berarti satu tangga dikali 10. Turun 2 tangga dikali 10 lagi. Turun 3 tangga dikali 10. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Maka berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jika berat 1 kilogram sama dengan 1 ons dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Ya, paham anak-anak? Semoga anak-anak paham dengan apa yang ibu jelaskan ini. Kita lanjut. Nah, ibu akan memperkenalkan anak-anak tentang macam-macam gerak berjalan. Ada banyak sekali. Ibu akan memperkenalkan 3 macam gerak berjalan. Yang pertama, berjalan langkah biasa. Langkah-langkahnya gimana, Bu Dian? Yang pertama, berdiri tegak, tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan. Seperti gambar yang ibu lingkari pertama ini. Nah, ini langkah pertama. Lalu langkah kedua, melangkahkan kaki kiri ke depan, tangan kanan sedikit mengayun ke depan. Seperti gambar yang kedua. Lalu yang ketiga, melangkahkan kaki kanan ke depan, tangan kiri sedikit mengayun ke depan. Nih, ya. Saat anak-anak mencoba berpindah dari langkah kedua ke langkah 3, pasti akan memposisikan diri anak-anak seperti pada gambar yang ketiga. Ya, seperti anak-anak berjalan biasa. Nah, itu langkah-langkahnya. Lalu, macam-macam gerak berjalan yang kedua. Ada berjalan langkah rapat. Nah, langkah-langkahnya, nah, seperti ini anak-anak. Pertama, berdiri tegak, tangan lurus di samping badan, lalu pandangan kita harus ke depan. Yang kedua, melangkahkan kaki kiri ke depan dengan jarak rapat. Nah, jarak kaki anak-anak harus rapat, ya. Tetapi tangan kanan sedikit mengayun ke depan. Kalau kaki kiri ke depan, maka tangan kanan ke depan. Kalau kaki kanan ke depan, maka tangan kiri yang ke depan. Seperti itu. Langkah ketiga, melangkahkan kaki kanan ke depan dengan jarak rapat, tangan kiri sedikit mengayun ke depan. Jadi langkah rapat ini hampir sama seperti jalan biasa, hanya bedanya langkah kaki anak-anak harus dengan jarak yang rapat.
Gerak berjalan yang ketiga, berjalan sambil mengayunkan lengan. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama masih sama, berdiri tegak ya. Tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan. Langkah kedua, melangkahkan kaki kiri ke depan, mengayunkan tangan kanan ke depan. Nah, tangan kanannya harus diangkat ya. Lalu kembali ke posisi ketiga. Dan langkah ketiga, melangkahkan kaki kanan ke depan, mengayunkan tangan kiri ke depan. Nah, ini macam-macam dari gerak berjalan. Ada 3 yang ibu kenalkan kepada anak-anak. Nah, untuk pembelajaran terakhir kita akan mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Pasti sangat banyak sekali anak-anak. Ya. Setiap kelas, setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda, tetapi rata-rata aturan-aturan tersebut sama. Nah, aturan yang pertama, mengenakan seragam sekolah dengan rapi, pasti harus rapi. Lalu biasanya kalau rambut anak laki-laki harus di atas daun telinga, tidak boleh melebihi kerah baju. Lalu aturan yang ketiga, datang sekolah harus tepat waktu. Masuknya jam 7 berarti diusahakan sebelum jam 7 anak-anak sudah harus di sekolah. Nah, aturan yang keempat, anak-anak diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pasti. Lalu aturan yang kelima, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak terlambat saat mengumpulkan tugasnya. Ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah banyak sekali mempelajari yang pertama tadi huruf kapital, huruf tegak bersambung, aturan di sekolah, macam-macam gerak berjalan, alat-alat untuk menimbang, apalagi ya bunyi panjang, bunyi pendek pada lagu. Anak-anak di sisi lain juga mempelajari macam-macam ketukan pada nada ya. Nah, anak-anak, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sampai hari ini anak-anak masih tetap semangat belajar. Ibu juga harus berterima kasih kepada mama, papa yang sudah membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Ya. Terima kasih juga kepada mama dan papa selalu mendampingi anak-anak sehingga anak-anak tetap semangat belajar. Tanpa ada mama dan papa, anak-anak pasti tidak akan semangat belajar. Mama papa harus selalu mendukung anak-anak dalam belajar. Anak-anak juga harus tetap semangat, ya. Nah, anak-anak, sekali lagi terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah hari ini sangat luar biasa? Atau anak-anak ada merasa kesulitan? Jika anak-anak merasakan kesulitan, anak-anak boleh menghubungi ibu guru, wali kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan membuat anak-anak lebih semangat lagi pembelajaran besok. Yaitu ibu akan mengajak salam tarakanita. Kita mulai bersama-sama. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita, yes. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk mama dan papa yang sudah membimbing dan mendampingi anak-anak di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.